Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nia Alfitriani. Yuk kita belajar IPA yang menyenangkan. Baik anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai gerak pada benda. Ya, ini sudah termasuk ke dalam bab 2 semester 1 kelas 8, di mana pembahasannya pada gerak pada benda ini ada GLBB atau gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan GLBB, GLB, kemudian ada hukum Newton juga, ada gaya ya. Nah, pada hari ini kita bahas dulu yang gerak lurusnya ya, yaitu ada GLB, gerak lurus beraturan, dan gerak lurus berubah beraturan GLBB. Baik, kita langsung saja. Dimulai dari gerak. Jadi apa itu gerak? Ya. Kalau kita lihat di sini ada sebuah buku di atas meja. Pasti kita sebut itu diam karena dia tidak bergerak. Lalu gerak itu apa sebenarnya? Jadi ketika posisi sebuah benda ini terhadap lingkungannya tidak berubah, terhadap waktu, mau itu 1 jam, mau itu 10 jam, tetap saja tidak berubah posisinya, maka benda itu dikatakan berada dalam keadaan diam. Kita lihat kursi selama 1 jam tidak berubah posisinya, maka kursi itu dikatakan sebagai benda yang diam. Lalu, yang seperti apa benda yang bergerak? Ya. Nah, ketika posisi sebuah benda terhadap lingkungannya berubah terhadap waktu, maka benda dikatakan bergerak. Misalkan dalam 1 menit, si benda ini berubah posisi dari tadi posisinya A ke posisi yang B, maka benda tersebut dikatakan sebagai bergerak. Contoh lainnya itu misalkan ada bis, ya, bis yang sedang bergerak melewati sebuah rumah. Rumah tersebut menjadi acuan. Jadi benda bergerak itu harus memiliki acuan. Rumah sebagai acuan, maka bis tersebut bergerak terhadap rumah tersebut. Nah, di dalam bis itu ada kamu dan penumpang yang lain. Tetapi menurut penumpang yang lain, kamu itu diam, tidak bergerak. Sedangkan menurut orang di luar bis yang melihat kamu itu bergerak dengan bis. Tetapi menurut penumpang yang lain yang ada di dalam bis, kamu itu diam karena duduk saja. Jadi, oleh karena itu, diam dan gerak itu sebenarnya bersifat relatif. Tergantung yang mana yang akan dijadikan acuan dan siapa yang melihatnya. Seperti itu ya. Lalu, kemudian macam-macam gerak ini ada 2 ya. Ada gerak lurus, itu sebuah benda yang bergeraknya pada lintasan yang lurus. Contohnya mobil yang bergerak, sepeda yang bergerak melaju ke depan, kereta ya. Kemudian ada gerak melingkar, di mana gerak benda yang berpusat pada suatu titik sumbu tetap tanpa mengalami perubahan posisi. Contohnya gangsing. Kamu pernah main gangsing ya? Jadi dia bergerak pada posisi itu saja gitu. Bergeraknya terus di posisi itu, tidak berubah jaraknya. Tapi dia bergerak. Nah, itu dinamakan dengan gerak melingkar. Kemudian, besaran-besaran yang ada pada gerak lurus, ini yang pertama ada jarak. Jadi jarak ini adalah besaran skalar. Jadi di mana jarak ini adalah besaran skalar yang menunjukkan panjang lintasan yang ditempuh. Misalkan kamu berjalan dari kota A, dari tempat A ke tempat B. Nah, panjang lintasan dari tempat A ke tempat B itu dinamakan sebagai jaraknya. Dalam satuan sistem internasional itu satuannya adalah meter. Ya. Lalu yang kedua ada perpindahan. Ya, perpindahan ini adalah besaran vektor yang menunjukkan jumlah lintasan yang ditempuh. Jadi memperhitungkan posisi awal dan akhir benda. Arah bendanya itu diperhitungkan kalau perpindahan. Misalkan kamu maju ke depan 5 meter, kemudian mundur lagi ke belakang 5 meter. Berapa perpindahannya?
Kalau jarak itu kan tinggal dihitung, panjang lintasan yang kamu berjalan ke depan 5 meter, itu 5 meter, kemudian mundur lagi ke belakang 5 meter, tinggal 5 ditambah 5 itu 10, itu jarak panjang lintasan yang ditempuh. Tapi berbeda dengan perpindahan, jadi harus diperhitungkan arahnya. Ke depan 5 meter, balik lagi ke belakang 5 meter, berarti pada posisi awal. Ya. Jadi perpindahannya 5 dikurangi 5, ya 0. Kalau begitu tidak berpindah, ya iya, orang dia masih di posisi awal, tidak berubah posisinya, meskipun dia mengalami pergerakan. Jadi kalau perpindahan itu dia memperhitungkan arah bendanya, seperti itu ya. Di sini ada contoh kasusnya. Seorang anak berlari ke arah barat, atau arah barat itu ke kiri ya, sejauh 10 meter. Kemudian berbalik ke arah timur. Timur itu ke kanan sejauh 5 meter. Berapakah jarak dan perpindahan anak tersebut dari tempat semula? Jadi kalau kita gambarkan ya, mungkin seperti ini ya. Kalau digambarkan itu seperti ini. Jadi jarak dari tadi ke barat ke kiri 10 meter berjalan, balik lagi dari kiri ke kanan ya, sejauh 5 meter. Kalau jaraknya berarti panjang lintasan yang ditempuh oleh anak tersebut. Jadi dia berjalan itu udah sejauh mana panjang lintasannya. Berarti kan tinggal ditambahkan panjang lintasan A ke B ini 10 meter, kemudian dia jalan lagi dari B ke C, berarti 10 ditambah 5. Ya. Lalu perpindahannya berapa? Kalau perpindahan itu berbeda. Jadi kalau perpindahan tadi jaraknya titik awalnya dia di A ya. Kemudian terakhir di mana? Di C di sini. Jadi perpindahannya itu jarak dari A ke C. Seperti itu ya. Nah, kalau jarak yang ditempuh itu jarak AB 10 meter ditambah dengan jarak BC-nya 5 meter jadi 15 meter ya. Nah, kalau perpindahan itu jarak AC nih, ya. Jadi dia pindah tempat, tadinya dari A itu ke sini ke C ya, di C. Jadi 10 dikurangi 5, 10 dikurangi 5 ya. 5 meter ke barat seperti itu. Nah, sekarang kita lihat besaran yang lain ya. Selain jarak perpindahan, ini juga ada kelajuan dan kecepatan. Ya, kelajuan ini merupakan perubahan jarak terhadap waktu. Ya, V sama dengan S per T. Kalau kecepatan merupakan perubahan perpindahan terhadap waktu. Kecepatan memperhitungkan arah benda. Jadi perpindahan dibagi dengan waktu tempuh, sama ya, S per T juga. Hanya bedanya, kalau kelajuan itu jarak dibagi dengan waktu tempuhnya, kalau kecepatan itu memperhitungkan arahnya. Jadi ya perpindahan dibagi dengan waktunya, ya. Di sini lihat contoh kasusnya. Seorang anak berlari ke arah barat sejauh 10 meter, kemudian berbalik ke arah timur sejauh 5 meter, sama ya seperti yang tadi. Jika anak tersebut memerlukan waktu 5 sekon atau 5 detik untuk sampai di titik C, di titik akhir, berapa kelajuan dan kecepatan anak tersebut. Jadi ini kasusnya sama seperti yang tadi ya. Jadi dia ke kiri 10 meter, balik lagi ke kanan 5 meter. Ya, jadi perpindahannya tadi berapa? Perpindahannya 5 meter, kemudian jaraknya itu 15 meter. Jadi kalau kita lihat di sini, jaraknya 15 meter, tadi perpindahan 5 meter ya. Kemudian kita hitung kelajuannya. Nah, jarak tempuh dibagi waktu tempuh 15, jaraknya dibagi dengan 5. Ya, itu 3. Kemudian kecepatannya itu perpindahan dibagi dengan waktu tempuh 5 dibagi 5 = 1. Jangan lupa kalau kecepatan itu perhitungan arah. Jadi sebutkan dia ke arah mana. 1 meter kecepatannya 1 meter per sekon ke arah mana? Ke arah timur atau ke kanan ya. Seperti itu.
Selanjutnya ada percepatan, merupakan kecepatan terhadap waktu. Pada percepatan ini berlaku perubahan kecepatan dibagi dengan waktu yang diperlukan. A sama dengan V per T. V ini kecepatan, T ini waktu, A-nya adalah percepatan. Ya, lihat ini contoh kasusnya. Mobil bergerak dengan kecepatan 120 meter per sekon. Mobil tersebut membutuhkan waktu 1 menit untuk dapat sampai ke tujuan. Berapakah percepatan yang dilakukan mobil tersebut? Penyelesaiannya kita cari dulu yang diketahui apa. Lihat di soal. Ya, di soal yang diketahui itu yang pertama di sini ada kecepatan 120 meter per sekon. Tulis V-nya 120 meter per sekon. Lalu selain itu mobil membutuhkan waktu 1 menit. Oh, berarti waktunya 1 menit. T 1 menit itu sama dengan 60 detik ya, 60 sekon. Yang ditanyakan adalah berapa percepatan. Berarti A-nya berapa? A sama dengan V per T. Tinggal masukkan. V-nya 120. Jangan lupa waktunya kamu ubah dulu ke detik. Ya, kesatuan internasional. Ya, 120 dibagi 60 itu 2 meter per sekon, seperti itu. Ya. Lanjut. Nah, kita masuk ke gerak lurus beraturan. Tadi di situ ada besaran-besarannya. Yang pertama itu ada apa? Ada kelajuan, ada kecepatan, kemudian ada percepatan. Sebelum itu ada jarak, juga ada perpindahan ya. Jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan dan percepatan. Hubungannya apa dengan GLB ini? Ya, kita lihat. Gerak lurus beraturan ya. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus dan kecepatannya tetap. Jadi berlaku persamaan V sama dengan kecepatan sama dengan S per T ya. Perpindahan atau jarak dibagi dengan waktunya. Nah, ini lihat gambar di sini, mobil. Jadi ketika mobil ini bergerak 1 detik, 2 detik, 3 detik, ke 4 detik dengan jarak yang sama 5 meter, 5 meter, 5 meter, dia memiliki kecepatan yang sama, konstan, tidak berubah. Kecepatannya 5 meter per sekon, tidak berubah ya. Itu disebut gerak lurus beraturan. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari sepertinya mobil di jalanan tidak mungkin ya melakukan gerak lurus beraturan. Jadi kecepatannya tetap ya, tidak dipercepat, tidak diperlambat, itu tidak mungkin ya. Nah, contoh kasusnya, Roy berjalan menempuh jarak dan waktu seperti berikut. Pada menit pertama, menit ke-1 menempuh jarak 120 meter. 2 menit kemudian menempuh jarak 240 meter. Dan 3 menit kemudian menempuh jarak 360 meter. Berapa kecepatan rata-rata Roy bersepeda? Jadi kalau misalkan kita ingin tahu kecepatan rata-ratanya, itu artinya kita harus tahu dulu masing-masing kecepatan di menit pertama, di menit kedua, dan menit ketiga. Jadi kita cari dulu kecepatan di masing-masing menit ini ya, masing-masing waktu. Nah, pada menit pertama T-nya berapa? Berarti 1 menit, berarti 60 detik. Kemudian S-nya jaraknya berapa? 120 meter. Ya. Kemudian tinggal masukkan saja ke rumus. S per T berarti 120 bagi 60. Itu 2 meter per sekon. Oh, pada menit pertama kecepatannya 2 meter per sekon. Ya. Nah, kemudian perhatikan lagi. Ya, tadi sampai mana? Yang 2 menit kemudian kita perhatikan lagi. Waktunya berapa? Waktunya itu 2 menit. Berarti kalau 2 menit itu berapa detik? 120 detik ya. Lalu kecepatannya itu S per T 240 dibagi dengan 120 ya, 2 meter per sekon. Kemudian 3 menit ketiga, 3 menit jaraknya 360, berarti 3 menit 3 dikalikan dengan 60 ya, 3 dikalikan 60. Kan 1 menitnya itu 60 detik ya. 3
3 dikali 60 itu sama dengan 180. Kemudian jaraknya kita lihat 360 ya. Jadi 360 dibagi 180 itu 2 meter per sekon. Jadi kalau kita lihat di sini, masing-masing kecepatannya di menit pertama 2 meter per sekon, di menit kedua 2 meter per sekon, di menit ketiga juga 2 meter per sekon. Itu artinya konstan kecepatannya. Ini menunjukkan bahwa kecepatan di sini adalah termasuk kecepatan gerak lurus beraturan. Jadi beraturan, kecepatannya konstan, tidak berubah-ubah. Mau itu di waktu keberapa, jarak keberapa ya, itu konstan kecepatannya 2 meter per sekon. Jadi rata-ratanya tinggal dihitung saja di sini. Berarti kecepatan yang pertama ya, menit pertama ditambah dengan kecepatan yang kedua ditambah dengan kecepatan yang ketiga dibagi 3 ya. 2 ditambah 2 ditambah 2 dibagi 3. Hasilnya 6 dibagi 3 itu 2 meter per sekon. Nah, sekarang bagaimana yang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB? Yang GLBB itu merupakan gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus dan kecepatannya berubah. Jadi dia bergerak, kecepatannya berubah-ubah. Jadi kadang dipercepat, kadang diperlambat. Nah, ini yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Misalkan kamu bawa motor dari rumah ke sekolah, ya, itu kecepatannya pasti berubah-ubah. Dari rumah pelan dulu, jalan mulai mulus, kamu percepat digas. Ada tanjakan atau ada polisi tidur, pasti kamu rem, itu artinya diperlambat. Nah, seperti itu. Nah, ini juga bisa dihitung nanti berapa kecepatannya ya. Nah, gerak lurus berubah beraturan itu bisa dipercepat jika ada penambahan kecepatan tiap detiknya. Juga bisa diperlambat jika terjadi pengurangan kecepatan setiap detiknya, ya. Nah, berlaku persamaan di sini A sama dengan V2 dikurangi V1 per T. Maksudnya V2 di sini adalah kecepatan akhirnya dikurangi kecepatan awal dibagi dengan waktunya setelah tempuhnya, ya. Di sini contoh kasusnya, lihat. Rina naik sepeda di jalan menurun. Tanpa dikayu, sepeda meluncur dengan kecepatan 10 meter per sekon sampai di jalan datar. Jika kecepatan awal di jalan mulai menurun 2 meter per sekon dan waktu yang diperlukan sepeda meluncur sampai berhenti adalah 20 sekon, berapakah percepatan Rina bersepeda? Di sini kamu identifikasi dulu penyelesaiannya yang diketahui apa dari soal gitu ya. Sini lihat, yang diketahui yang pertama itu adalah kecepatan sampai di jalan datar. Berarti ini V2-nya ya. V2 ya. Lihat sini. Nah, V2-nya ini adalah ya. V2-nya ini adalah 10 meter. Kecepatan akhirnya itu 10 meter per sekon. Kecepatan awal di jalan mulai menurun, berarti 2 meter per sekon. Ini adalah V1 karena kecepatan awal, ya. Kemudian waktu yang diperlukannya adalah sekitar 20 sekon, berarti T-nya 20 sekon. Tinggal kamu masukkan A sama dengan V2 dikurangi V1 dibagi T. V2-nya 10, ya, dikurangi 2, V1-nya dibagi 20 waktunya. 10 dikurangi 2 itu 8 dibagi dengan 20, 2 per 5 itu 2 dibagi 5 ya, itu sama dengan 0,4 meter per sekon kuadrat. Jadi kalau percepatan itu satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Kalau kecepatan itu meter per sekon ya. Nah, ini grafik hubungan ya, antara GLB dan GLBB. Bagaimana cara membacanya? Jadi yang untuk gerak lurus beraturan, hubungan antara yang ini, hubungan antara kecepatan dengan waktu, kecepatan itu konstan, lurus sama. Mau waktunya 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, ini pada kecepatan yang sama. Tapi kehubungan jarak dengan waktunya semakin bertambah waktu, maka jaraknya juga semakin bertambah. Kalau 1 jam jaraknya dapat 100 meter, 2 jam jaraknya misalkan dapat 400 meter, 3 jam dapat berapa? 800 meter misalkan ya. Seperti itu. Nah, untuk GLBB ada yang dipercepat, ada yang diperlambat.
hubungan antara jarak dengan waktunya ketika dipercepat, ya, maka ketika semakin dipercepat, otomatis jaraknya juga akan semakin jauh gitu, melengkung ke sini, berarti bertambahnya jauh, ya. Kalau diperlambat juga sama, kalau diperlambat juga sama, semakin dia diperlambat maka dia akan menurun ke sini, semakin menurun, ya, jaraknya tidak bertambah gitu. Kalau kecepatan terhadap waktu ketika dipercepat maka otomatis, ya, kecepatannya bertambah, waktunya bertambah, ya. Ketika kecepatan dan waktu ketika diperlambat, maka ketika waktunya bertambah maka otomatis kecepatannya juga berkurang, seperti itu. Nah, anak-anak, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini pada materi gerak dan benda. Jangan lupa belajar. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar untuk mengisi soal-soal tentang GLB dan GLBB ini, ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap belajar. Stay safe di rumah, ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.